Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekolah minggu. Demikian juga muda-mudi HKBP Getsemane yang ada di rumah. HKBP Getsemane, Serep Rohanta. Baik, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. Marilah kita membaca. Demikian dikatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jubilate marulupuluk tu Jehovah masadok tanaon. Itulah nama minggu kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang membuat hatimu bersukacita? Dia do nama baik roham dohotodim marulupuluk amang ina. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita atau segala sesuatu yang sesuai dengan harapan kita tentu akan membuat perasaan kita girang, bahagia. Namun perasaan itu boleh berubah-ubah. Oleh sebab itu, sukacita yang sesungguhnya atau kegirangan yang sesungguhnya adalah ketika kita berjumpa dengan Allah atau ketika Allah hadir bersama-sama dengan kita. Itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi rohmu itu menyatu dengan roh Allah. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Demikianlah sukacita umat Tuhan dan sukacita Raja Daud di dalam nats ini. Ketika mereka boleh membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Sebab tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Simbol kehadiran Allah. Itu yang mereka percaya. Dan Raja Daud sendiri mengalami ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya jika Tuhan tidak menuntun dia dalam memimpin bangsa Israel. Tanpa kehadiran Allah, sukacitanya itu sirna. Tanpa kehadiran Allah, sukacitanya itu terasa hanya sesaat lamanya. Oleh sebab itulah, ketika tabut perjanjian itu berhasil dibawa kembali ke Yerusalem, adalah sukacita yang luar biasa. Marolopolop nasida. Sebab kehadiran Allah bagi umat itu, kehadiran Allah bagi bangsa itu akan membawa pembaharuan hidup, membawa pembaharuan hidup. Berkat Tuhan akan turun atas mereka. Gabemian pasu-pasu di debata tu bangsoi. Saudara-saudari, sungguh sukacita itulah yang dirasakan oleh Daud
sehingga dia mengajak semua orang, bahkan mengajak bumi, langit dan pohon-pohon dan segala isi alam semesta ini untuk bersorak-sorai memuliakan Tuhan, sebab berkat Tuhan akan turun atas dunia ini beserta dengan isinya. Maka sukacitanya adalah karena Allah sungguh hadir di dalam hidup mereka. Dan yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 34 dikatakan bahwa umat percaya haruslah mengucap syukur, madok mauliate tu Jehovah, sebab Tuhan itu baik. Hidup umat percaya sesungguhnya dipenuhi dengan rasa syukur, dipenuhi dengan roha mauliate. Ada rasa puas, ada rasa bangga ketika menyadari bahwa Allah sungguh hadir di dalam dirinya. Sebab Allah akan memberikan hikmat, Allah akan memberikan kebijaksanaan bagi umatnya, dan umat pun akan datang memohon petunjuk kepada Tuhan, memohon tuntunan kepada Tuhan melalui doa dalam setiap pergumulannya. Inilah ucapan syukur yang harus kita kumandangkan, sebab Allah itu sungguh mengasihi bumi ini. Allah menyertai umatnya, bahkan di saat penderitaan datang pun Allah sungguh hadir. Allah menunjukkan kasihnya kepada umat. Perhatikanlah, siang dan malam silih berganti, suka dan duka itu boleh berganti, cuaca boleh berganti, tetapi itu semua diperbuat oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Saudara-saudari, saat kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita, tentunya akan membuat semangat dan pengharapan kita akan menjadi semakin kuat, dan itulah yang akan menggerakkan kita untuk tetap bertahan meskipun ada penderitaan, ada kesusahan kita hadapi. Maka bersyukur atas kehadiran Allah adalah ungkapan yang datang dari hati yang paling dalam. Bersyukur atau rasa syukur adalah ungkapan yang keluar dari hati yang paling dalam. Mauliate daruli ate-atena, puas jiwanya. Saudara-saudari, saat Allah berkenan hadir bagi kita, itu adalah kesempatan yang harus kita syukuri. Dan itu boleh terjadi sesungguhnya karena Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah tentunya bukan lagi secara fisik, tetapi perjumpaan kita dengan Allah adalah melalui roh. Maka saat rohmu berjumpa dengan Allah, itu akan membuat hatimu bersukacita, itu akan membuat hatimu bergirang dalam menjalani hari-hari ini, walaupun penderitaan atau bahkan pergerakan kita terbatas saat ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Dan hal itu kita ungkapkan di dalam nyanyian kita saat kita berjumpa dengan Allah, ada sukacita. Sebagaimana buku Ende nomor 435, marolopolo todiki dung jupang Yesus Tuhaki. Rohku bersuka cita karena Tuhan datang untuk kita. Sonang nitiki dung jupang Yesus Tuhaki. Ada kebahagiaan saat Allah berkenan hadir dan kita boleh berjumpa dengan Allah. Dalam perjumpaan itu, bagi umat percaya itu adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan bagi kita untuk memohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita. Dan itulah yang disebutkan di dalam ayat 35, supaya kita berseru kepada Tuhan, memohon Allah segera menyelamatkan kita. Kerinduan umat yang sedang dalam derita, dalam pergumulan adalah mohon kebebasan
dan keselamatan. Dan kita percaya hanya Tuhan yang sanggup membebaskan, hanya Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan kepada kita, sebab sesungguhnya Allah yang empunya kita dan segala kuasa di dunia ini tunduk hanya kepada Allah. Saudara-saudari, demikian juga ungkapan dalam buku Ende nomor 539. Sai hutagam do Tuhaku, sai masihol rohaki, di haroroni Tuhaku songon na nidok nai, sai mardongan olo-olo, huriam managamho, maranata roh Tuhan, amen sai tibu maro. Dalam nyanyian itu kita perhatikan umat Tuhan penuh kerinduan untuk segera berjumpa dengan Tuhan, sebab Tuhanlah yang mampu membebaskan, Tuhanlah yang akan mampu menyelamatkan kita dari berbagai kesusahan hidup, dan Tuhan yang mampu menciptakan girangnya tubuh kita kembali dan jiwa kita dan roh kita untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudari, dalam buku Ende nomor 834 juga dikatakan, nama sihol dorohaku tu nasonangi, dan seterusnya. Marolo polo prohaki di surgo di nasonangi, soadana hurang sabam sonang rohaki, molodung sahat autusi. Marolo polo prohaki di surgo di nasonangi. Di sini juga digambarkan bahwa betapa sukacitanya, betapa gembiranya umat berjumpa dengan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa kerinduan akan kehadiran Allah dalam hidup manusia akan menggerakkan jiwa, menggerakkan rohnya untuk tetap mampu bertahan. Dan sesungguhnya itu telah terjadi melalui Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dia menyertai kita hingga saat ini. Sungguh Allah dekat dengan kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, penderitaan tidak akan mampu menghalangi kita untuk bersorak-sorai kepada Allah. Penderitaan tidak mampu menghalangi kita untuk bersukacita karena Allah. Namun selama Allah masih hadir dalam hidupmu, percayalah badai pasti berlalu. Dia yang akan menghardik segala kuasa si jahat, dialah yang akan menghardik segala kuasa si iblis dan akan memulihkan kehidupan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah terjadi di dalam hidup kita. Atau puji madebata marolo polo maho aimian debata di ngolum dungi suk-suk malas nirham bahenuni debata. Bersorak-sorailah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan segala perkara dapat kami tanggung. Di saat kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kami, itu berarti kami dimampukan, kami dikuatkan untuk melawan berbagai tantangan dan juga untuk mampu bertahan ketika penderitaan kesusahan datang menghampiri kami. Biarlah roh-Mu sungguh-sungguh nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami dalam setiap perjalanan hidup kami ke depan. Dan kami percaya roh-Mu juga akan bekerja melalui pemerintah kami di negara ini untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan juga dalam mencari solusi untuk memberikan kesembuhan bagi dunia ini dalam melawan COVID-19. Kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang lemah, yang sakit. Biarlah mereka menyadari juga bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Demikian juga umat Tuhan, keluarga kami mungkin yang jauh dari kami. Biarlah mereka juga yakin dan bersemangat
untuk menjalani hari-harinya, sebab Tuhan juga beserta dengan mereka. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin.